Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di mana di kesempatan kali ini teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama lah dari perkembangan sektor kripto itu memang belum begitu menunjukkan perform yang bagus gitu ya. Ya karena ini impacts daripada suku bunga nggak turun-turun ya yang terutama dengan Trump tarif ya menaikkan tarif ugal-ugalan kayak gini ya dampaknya terhadap sektor kripto seperti ini ya. Semisal tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu nggak gila seperti ini hingga akhirnya dapat balasan dari China juga teman-teman ya. Ya perang dagang seperti inilah ya. Mungkin market udah jauh lebih baik ya dibandingkan saat ini gitu teman-teman ya kita tinggal menunggu saja beberapa negara melakukan negosiasi dengan US mungkin akan ada penurunan tarif dan sebagainya itu akan menjadi native bullish juga ya dan semoga saja Powell ya pertemuan berikutnya bisa memberikan statement pemangkasan suku bunga gitu ya. Oke, kalau kita amati di sini ya karena masih banyak dari beberapa teman-teman semua bang, ya kan? Saya ini ada beberapa Pi network ya. Apakah Pi ini masih bisa untuk recover naik lagi ke atas atau dia memang udah mati nih ya kan harganya akan cenderung mengalami dumping lagi gitu. Nah, oke, mari di sini kita bahas ya antara kita akan menjadi orang ya mungkin mendapatkan profit atau kaya dadakan atau kita akan menjadi gembel dadakan gitu kan. Oke, kita langsung gaskan. Nah, jadi di sini teman-teman ya jaringan Pi itu beli saat turun target harga koin Pi berikutnya di area 0,1 atau di area 1 dolar. Oke. Jadi kalau menganut pada statement ini teman-teman ya, mereka menyarankan beli saat harga koinnya turun ya. Mungkin berikutnya itu bisa sampai di area 0,1 atau malah sebaliknya dia bisa recover sampai di area 1 dolar gitu kan. Nah, semisal sampai di area 0,1 ya wassalam gitu buat teman-teman semua yang sempat beli di area 2 dolar ya kan. Area 1,5 dolar, di area 1 dolar pasti rungkatnya lumayan dalam, bukan lumayan, sangat dalam. Tapi kalau memang bisa recover teman-teman ya, ini akan menjadi keberuntungan mereka semua ya. Dalam tanda kutip adalah mereka yang beli harga di bawah gitu kan. Ya mungkin di area 0,5 dolar untuk harga saat ini ya, mungkin di area 0,6 dolar kalau sampai ke area 1 dolar kan lumayan dapat profit gitu teman-teman ya. Saran dari saya ya kita bisa bermain scalpingan di sini. Kenapa? Saya menyarankan untuk scalping di Pi Network ya. Jangan terlalu di hold 100%. Ada yang di hold 20%, 80%-nya scalping. Karena gini, dalam sistemnya Pi Network teman-teman ya, kalau kalian cek di PyScan gitu kan, itu kan ada unlock token setiap hari. Ya, jadi tanggal April itu kalau nggak salah di ratusan juta lah ya, bukan tanggal April, di bulan April ya, itu ratusan juta yang akan di unlock sistemnya itu setiap hari berapa juta gitu teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, setelah sebelumnya turun ke area 0,44 ya Pi Network sempat di area 0,44 dan hari ini teman-teman sempat recover sedikit ya kan minat beli yang besar terlihat pada mata uang kripto Pi dan sekarang diperdagangkan naik sekitar 10% di atas kepala 6 dan sempat koreksi kembali saat ini di area kepala 5 naik turun ya 5 6 ya kan atau 7 kayak gitu. Nah, sementara market cap pasarnya atau market cap ya itu kembali ada sedikit recover lah di area 4 miliaran teman-teman ya. Selain itu volume perdagangan harian telah melonjak juga. Jadi Pi Network telah jatuh bebas selama seminggu terakhir dengan penurunan 20%. Kalau dari all time high-nya ini udah lumayan dalam ya di kisaran 3 dolar teman-teman ya. Jadi di sini menariknya gini. Untuk Pi Network sendiri yang membuat saya sedikit tertarik ya teman-teman ya untuk ngehold sedikit dan ada yang di scalping kan gitu kan. Itu adalah salah satunya dari segi komunitas.
Komunitasnya walaupun harganya turun di sini kalau saya lihat dalam sosial media ini masih kuat banget gitu ya. Masih kuat banget teman-teman ya. Itu menjadi salah satu faktor pendukung juga. Yang kedua ya Pi Network ini kan belum begitu banyak listing lah ya di bursa ya kan. Ya nanti kalau Pi Network itu bisa banyak listing walaupun nggak ke tier 1 ya ke exchange-exchange kecil, tapi kalau rutin setiap hari atau seminggu 2 kali itu ada listing, ya ini akan semakin bagus dari segi volumenya teman-teman ya. Dan di sini pun teman-teman ya ada beberapa alasan yang mungkin ya bisa membawa harga daripada Pi Network itu mungkin sampai di area 0,1 dolar ya, di kisaran harga sekitar berapa ribu ya, pokoknya ribuan ya, di bawah 10 ribu lah ya, atau di bawah 8 ribu 7 ribuan, di bawah itulah ya. Di sini yang pertama resiko penjualan massal. Nih bisa menjadi faktor berikutnya di mana dengan komunitas yang melebihi sekitar 60 juta komunitas teman-teman ya, kekhawatiran meningkat atas apa yang mungkin terjadi setelah pemegang yang tidak terverifikasi menyelesaikan KYC, karena saat ini masih banyak ya yang belum menyelesaikan gitu informasinya. Kalau itu diselesaikan akan terjadi mungkin ya aksi jual bisa jadi yang membawa persentase bisa mengalami penurunan ya, walaupun gak 100% mereka akan ngejual, tapi ini perlu diantisipasi juga. Poin kedua adalah kurangnya pencatatan di bursa utama. Nah ini menjadi salah satu faktor yang kita sebutkan di atas. Pi Network itu kurang ya, kurang aktif dalam pelistingan ya, contohnya di kayak crypto.com kayaknya belum ya, Kraken udah belum kayaknya teman-teman ya. Binance, Robinhood, Bybit. Nah, kalau exchange yang saya sebutkan tadi mampu melisting Pi atau Pi bisa masuk ke situ, tidak menutup kemungkinan nih dari segi volume, market cap, harga pasti akan mengalami kenaikan. Poin berikutnya adalah kelemahan pasar makro ya. Kalau kita berbicara tentang pasar, teman-teman ya, bukan hanya Pi Network, tapi secara overallnya ya, Bitcoin, Ethereum ya, BNB, Solana juga terkena imbasnya ya. Apalagi Pi Coin pasti juga akan terkena imbasnya karena Pi juga mengikuti arus market ya. Arus daripada Bitcoin menguat, altcoin menguat, Pi Coin juga pasti menguat teman-teman ya. Arusnya udah mengikuti. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan utilitas yang stagnan. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor yang sangat penting, teman-teman ya. Karena kalau utilitas daripada Pi Network itu tumbuhnya itu stagnan aja, nggak ada pertumbuhan gitu kan. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor pemicu ya terjadinya penurunan juga. Beda cerita nanti kalau memang tim daripada Pi Network ini ngeluarkan produk-produk baru, ngeluarkan utilitas buat Pi Network, ini akan berbeda cerita. Mungkin Pi Network bisa recover. Nah, harapan dari kita teman-teman ya, tuntutan atau harapan daripada komunitas Pi yang mengharapkan terjadinya peta jalan ya kan, transparansi, peluncuran 100 dApps, ya mekanisme burning itu diharapkan bisa terrealisasi. Ya kalau itu terrealisasi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Pi Network bisa bangkit kembali. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, yang perlu kita antisipasi adalah apakah nanti Pi Network itu masih bisa untuk kembali naik ke atas. Ya, kalau kita mampu bersabar teman-teman ya, tidak terbawa arus tentunya bisa ya, tentunya bisa teman-teman. Nanti kita lihatlah perkembangan yang akan datang. Siapa tahu teman-teman ya Binance ngelisting ya, ada informasi big news seperti itu, komunitasnya kembali bersorak, ya akan terjadi aksi FOMO kembali dari segi komunitasnya, dan itu bisa membawa persentase kenaikan juga. Jadi ya tetap disclaimer lah ya. Intinya dalam sektor kripto itu nggak ada yang manis, nggak ada yang pahit juga, ya sedang-sedang aja antara manis dan pahit gitu ya kan. Jadi kebanyakan orang bermain kripto itu hanya memikirkan manisnya aja ya kan, terbawa halusinasi karena mereka berpikir gini ya, simpel. Dulu saya juga berpikir sama, mungkin dalam tanda kutip teman-teman yang baru-baru gabung dalam sektor kripto ya. Saya dulu berpikir wah enak nih main kripto ya, dengan modal semisal 1 juta aja nanti bisa jadi 100 juta ya, hanya mengangan-angan indahnya aja ya, tanpa memikirkan resikonya. Ternyata resikonya wanjir gitu ya kan. Oke, mungkin ini dulu ya. Intinya tetap disclaimer dan salam.